Lu ingat gak kawan, saat lu ninggalin kampung, naik kereta atau bus, bawa tas kecil, jaket tipis, segenggam doa dari nyokap. Di perjalanan itu lu ngeliat jendela, tapi yang lu lihat bukan cuma pemandangan gelap, lu lagi lihat masa depan yang belum jelas bentuknya. Di kepala lu cuma ada satu niat sederhana, gue harus sukses, gue gak mau pulang dengan tangan kosong. Tapi lu sadar gak, di saat yang sama, lu juga ninggalin versi diri lu yang paling tenang. Versi diri yang dulu bisa ketawa cuma karena lihat sawah atau bau rumput setelah hujan. Dan sejak malam itu, hidup lu berubah jadi perjalanan panjang. Bukan cuma ngejar mimpi, tapi juga nyari arti pulang yang sebenarnya. Karena lu sekarang menjadi perantau. Pas lu sampai di kota, semua mimpi yang dulu lu bawa dari kampung tiba-tiba kecil banget. Gedung tinggi, jalan macet, orang-orang jalan cepat tanpa saling lihat muka. Dan lu di situ cuma satu dari jutaan orang yang lagi berjuang buat nggak tenggelam dalam kehidupan. Dulu lu pikir kerja keras pasti dibales sama hasil. Tapi realitas kota ini ngajarin hal lain. Kadang lu udah kerja mati-matian, tapi rezeki kayak nyelip di sela-sela kursi KRL. Lu udah sabar, tapi nasib kayak nggak pernah ngelirik. Dan di antara nunggu kabar kerja, nahan lapar akhir bulan, sampai pura-pura bahagia pas video call sama orang rumah di kampung, lu mulai ngerti satu hal, bahwa di kota ini lu nggak cuma dituntut kuat, lu juga dituntut waras. Karena ternyata yang paling berat dari rantau bukan jarak, tapi rasa sepi yang nggak bisa lu obatin walaupun dengan uang. Pelan-pelan lu mulai terbiasa kawan. Bangun pagi bukan lagi soal semangat, tapi kewajiban. Sarapan seadanya, kerja seharian, pulang malam sambil mikir besok mulai lagi dari nol. Kehidupan kota gak berubah, tapi lu yang harus berubah. Dulu lu sering ngerasa gagal, sekarang lu udah bisa ketawa pas nasib ngeprank lu. Dulu lu suka ngeluh, sekarang lu cuma ngelus dada sambil bilang, ya udahlah, mungkin belum waktunya. Lu belajar banyak hal-hal yang gak pernah diajarin di sekolah. Gimana caranya sabar tanpa baper, gimana caranya kuat tanpa nyeritain semua luka lu ke orang. Dan tanpa lu sadari, luka-luka kecil itu malah bikin lu tumbuh. Bukan karena hidupnya enak, tapi karena lu udah bisa nerima yang gak enak tanpa nyalahin siapa-siapa. Kota ini emang keras, tapi justru di kerasnya itu lu nemuin hal lembut. Kesadaran kecil bahwa lu masih punya kendali. Bukan atas dunia, tapi atas cara lu menghadapinya. Lu pernah ngerasa udah kerja sekuat tenaga, tapi hidup masih gitu-gitu aja. Kayak lu udah kasih semuanya, tapi baliknya cuma capek. Sampai di titik itu, lu mulai sadar, bukan dunia yang keras, cuma cara lu ngelawannya aja yang salah. Persaingan di kota ngajarin satu hal, kalau lu terus maksa hidup nurut, lu malah kehabisan tenaga. Tapi begitu lu mulai menyatu dengan iramanya, hidup kayak balik pelan-pelan ke pihak lu. Lu gak lagi ngejar rezeki, lu ngebenerin arah hidup lu. Lu kerja tetap keras, tapi sekarang lu kerja dengan hati yang tenang. Karena lu tahu keberkahan gak datang dari ambisi, tapi dari kesadaran di tiap langkah kecil yang lu jalanin setiap hari. Dan entah kenapa, begitu lu berhenti panik, banyak hal mulai cocok sendiri. Peluang datang bukan cuma karena lu jujur, tapi karena lu udah siap nerima dengan cara yang benar. Itu titik baliknya kawan. Saat lu ngerti, ketenangan bukan tanda lu nyerah, tapi tanda lu mulai mengerti cara permainan hidup. Hidup ini hanya permainan dan senda gurau aja kawan. Jadi santai aja. Ada satu titik di mana lu berhenti bertanya, kapan giliran gue? Karena lu udah mulai ngerasa semuanya sedang berproses di waktu yang pas. Lo masih kerja keras? Iya. Masih ngitung receh di akhir bulan? Iya juga. Tapi sekarang rasanya beda, karena lo udah tahu tiap hal kecil yang lo lakuin itu nggak sia-sia. Ketenangan lo merubah cara semesta melihat lo. Dulu lo berjuang buat ambisi lo, sekarang lo berjuang buat ngerasa pantas. Dan di situ lo mulai ngerasa hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai, karena ini bukan perlombaan lari sprint, tapi siapa yang paling sadar dengan langkahnya sendiri dan memaknai setiap detik kehidupannya. Pelan-pelan lu mulai sadar, keberkahan itu bukan sesuatu yang lu kejar, tapi sesuatu yang datang saat lu udah nyatu dengan arah yang benar.
Lo nggak lagi ribut sama masa lalu, nggak takut sama masa depan. Karena di antara dua hal itu, lo akhirnya nemuin apa yang paling berharga. Ketenangan di hari ini. Lo pasti tahu lah kawan, hidup nggak berubah bukan disebabkan nasibnya keras, tapi karena cara lo mikirnya belum ikut naik level. Dulu tiap ada masalah, lo langsung bereaksi, marah, panik, nyalahin keadaan. Sekarang lo mulai paham, setiap kali lo merasa mentok, yang buntu bukan hidup lo, tapi perspektif pikiran lo sendiri. Lo belajar buat ngelihat hidup dari jarak yang tenang. Dari situ, lo mulai lihat jelas, banyak hal yang lo takutkan ternyata cuma bayangan di kepala lo sendiri. Lo udah nggak ngerasa perlu ngelawan semua hal, nggak semua orang harus lo buktiin. Yang paling penting sekarang, gimana lo ngerapiin isi pikiran lo dan setiap langkah lo. Karena begitu pikiran dan hati lo selaras, arah hidup lo juga ikut rapi. Lo udah ngerti bedanya capek badan dan capek jiwa. Badan bisa istirahat, tapi jiwa cuma bisa tenang saat lo udah berdamai pada diri lo sendiri. Dan pada saat itu, lo mulai sadar satu hal besar. Nggak semua hal akan masuk akal. Ada jalan sukses lain yang bisa lo lewatin ketika semua jalur terasa mentok. Jalur langit. Ada saat di hidup lo dimana logika berhenti, tapi langkah tetap jalan. Lo udah ngelakuin semua hal yang manusiawi. Kerja, doa, usaha, tapi hasilnya masih belum muncul. Dan justru di situ pintu yang gak kelihatan mulai terbuka. Jalur langit itu bukan soal mukjizat yang jatuh tiba-tiba, bukan. Tapi soal hati yang udah nyambung pada sumber kekuatan yang lebih tinggi. Saat lo berhenti maksa dunia nurutin lo, dunia malah ngikutin lo. Lo mulai sadar yang namanya keberkahan bukan datang karena lo paling hebat, tapi karena lo udah menyelaraskan jiwa lo antara niat, usaha, dan keyakinan. Semuanya selaras. Leluhur kita pernah menyampaikan satu hal, kalau lo udah beres di dalam diri lo, semesta bakal beresin yang di luar. Dan lo sekarang ngerasain sendiri, tenang lo jadi magnet, sabar lo jadi pintu rezeki, dan ikhlas lo jadi jalan mudah buat kehidupan lo. Pada saat lo menyadari ini, hidup lo nggak lagi pada posisi mode bertahan, tapi berkembang. Bukan lagi soal siapa yang paling cepat dapat hasil, tapi siapa yang paling konsisten jaga arah. Lo udah nemuin jalur itu kawan, jalur yang nggak bisa dijelasin pakai akal. Tapi bisa dirasain getarannya pada sumber energi kelimpahan terbesar, energi langit. Pada akhirnya kawan, hidup nggak pernah tentang siapa yang paling cepat pegang piala, tapi siapa yang bisa jaga arah dan hatinya tetap bersih di tengah perjalanan kehidupan ini. Lo udah ngelewatin banyak hal kawan, lapar, haus, gagal, kehilangan, ngerantau. Tapi semua itu ternyata bukan buat nyakitin lo. Itu cara hidup mengajarkan arti berkah. Berkah itu bukan cuma soal dapat lebih, tapi tentang rasa cukup walau belum punya semuanya. Tentang bisa tidur dengan tenang meski besok belum pasti. Tentang senyum tulus walau keadaan belum sempurna. Lo udah ngerti, keberkahan hidup nggak datang dari kerja mati-matian, tapi dari hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Dari langkah yang lo ambil dengan keyakinan dan cara lo bersyukur bahkan pas keadaan lagi berat. Sekarang lo nggak lagi ngejar hidup kawan, lo ngejalanin hidup. Lo nggak lagi sibuk cari arti, karena lo sendiri udah jadi artinya. Dan setiap nafas lo hari ini, ada satu hal yang nggak bisa dibeli, ketenangan jiwa. Karena begitu lo nyatu pada jalur langit, semua yang lo lakuin di bumi pelan-pelan berubah jadi berkah. Dan kawan, lo harus percaya bahwa bersama Tuhan, maka hidup lo akan baik-baik aja.